Tetap sunyi suara, jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meluap. Pernahkah kalian berpikir jika timnas Indonesia mampu bertarung ketat dengan tim-tim kuat di Asia saat ini? Jujur aja sebelum ini pasti enggak kan? Dulu ketika timnas main melawan tim kuat, kita hanya berpikir hari ini kalah berapa. Moga-moga gak kebantai, itu udah syukur. Tapi sekarang, kita bisa melihat dan merasa kalau tim Garuda bisa kok menang. Yap, setelah kemarin timnas senior berhasil menjaga peluang lolos ke Piala Dunia, terbaru ada timnas U17 yang secara dramatis mampu mengalahkan Korea Selatan 1-0 sekaligus memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Jelas ini adalah pencapaian yang patut disyukuri dan melihat realita yang ada, wajar sih kalau Indonesia sekarang banyak sekali mendapatkan atensi, termaksud dari para tokoh ternama sepak bola, yang mana dalam hal ini adalah pelatih-pelatih ternama yang memuji betul progres Indonesia di bawah kepengurusan Erick Thohir. Yap, suka tak suka, apa yang dilakukan Pak Erick memang mampu berdampak luar biasa. Itulah kenapa 7 pelatih ternama yang bahkan beberapa di antaranya masuk sebagai jajaran pelatih kelas dunia memberikan apresiasi dan pesan positif karena sekarang timnas Indonesia dianggap harus sudah percaya diri ketika berhadapan dengan siapapun. Selain itu, kondisinya sekarang benar-benar udah berubah dan Indonesia dianggap sebagai tim dengan karakter yang langka. Demi sang Garuda ku cekkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Timnas Indonesia kini namanya benar-benar mulai diperhatikan khususnya di kawasan Asia. Yap, tim yang dulu sering dianggap badut bahkan oleh sesama rival ASEAN, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa. Yang paling nampak tentu saja program potong generasi. Kemudian, support federasi untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance. Juga berdampak positif bagi perkembangan timnas secara umum. Tentu saja, nggak cuma timnas senior yang diperhatikan, melainkan timnas kelompok umur pun juga. Pokoknya segala apa yang dibutuhkan semua diusahakan yang terbaik. Dan meskipun hasilnya nggak selalu manis seperti timnas U20 misalnya, tapi nggak apa-apa, proses tetap berlanjut. Sedangkan buat timnas U17, ini yang menurut Mimin pribadi sangat menjanjikan. Meskipun tentu saja masih banyak hal yang harus dibenahi, namun secara umum tim ini udah oke. Yap, di bawah asuhan Nova Arianto, timnas U17 benar-benar dibentuk jadi tim yang siap buat main di level Asia. Nggak cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non-teknis dan berbekal ilmu yang didapat dari STY, Coach Nova mampu menjalankan program latihan yang dampaknya keren buat fisik pemain. Demi sang Garuda ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Yap, lihat gimana timnas yang terus berproses, wabil khusus timnas senior yang sedang berjuang mencetak sejarah, nggak bisa dipungkiri kalau tim ini memang mengalami pelonjakan progres yang oke. Dan meskipun tergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah jadi sorotan utama oleh media-media ternama di luar negeri. Terlebih keberhasilan tim Garuda meladeni tim-tim langganan Piala Dunia, membuat citra Indonesia semakin naik. Nah, yang menjadi konsen di sini adalah soal cara bermain Indonesia yang udah mengikuti sepak bola modern. Memang secara umum timnas Indonesia lebih mengutamakan permainan pragmatis. Namun tetap saja, bermain pragmatis tanpa organisasi yang baik ya sama aja, kan gitu. Dan itu pula yang sempat mendapatkan apresiasi dari 7 pelatih ternama seperti Walter Mazzarri, Roberto Mancini, Frank de Boer, Hajime Moriyasu, Jesus Casas, hingga Jose Mourinho dan Pep Guardiola sekalipun. Yang mana pada intinya mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya udah sangat positif. Lebih lanjut, kita tentu tahu kalau sosok Erick Thohir ini bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Maka tak heran dengan segudang pengalaman yang dimiliki, beliau mampu menciptakan sebuah sistem dan beragam kebijakan yang mampu mengangkat level timnas Indonesia secara umum. Dan sejatinya itu juga yang membuat sosok seperti Walter Mazzarri, Frank de Boer, Roberto Mancini, hingga Jose Mourinho yang diketahui punya kedekatan personal, tahu betul kapasitas Erick Thohir seperti apa. Ya, bagi Mourinho, apa yang dilakukan Erick Thohir boleh dibilang sangat bagus.
Karena dibandingkan saat ia datang ke Indonesia pada tahun 2013 silam, perkembangan yang ada dirasa udah jauh berbeda. Bahkan menurut Roberto Mancini, timnas Indonesia sekarang udah benar-benar siap untuk bertanding melawan siapapun. Saya mengenal baik siapa dirinya. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan mereka merupakan salah satu tim yang perkembangannya salah satu yang paling pesat di Asia. Selain itu kami juga telah melihat perkembangan tim muda mereka yang sebagian menjadi bagian dari timnas Indonesia saat ini. Saya belajar dari pertandingan pertama dan semua tahu jika pertandingan pembuka selalu sulit. Dan kami juga menghadapi lawan dengan pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kata Mancini dilansir dari Arya Diah. Sementara itu, menurut mantan pelatih Irak, Jesus Casas, apa yang ditampilkan Indonesia di round 3 menjadi bukti kalau tim ini memang mengalami peningkatan dari sisi manapun. Apalagi saat ini, Indonesia terus kedatangan pemain baru dari Eropa. Maka sudah pasti, ini akan semakin membuat kualitas tim meningkat lagi ke depannya. Irak dan Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang serupa, tapi yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka sangat meningkat belakangan ini. Dan itu kemungkinan akan terus bertambah, kata mantan asisten pelatih Luis Enrique di timnas Spanyol ini. Nah, apa yang dikatakan Jesus Casas sejatinya 11-12 dengan pendapat dari Hajime Moriyasu, sebab ia pun menyadari betul potensi berbahaya dari tim Garuda. Karena dengan kondisi timnas senior yang seperti sekarang, lalu upaya untuk melakukan regenerasi secara cepat membuat Moriyasu yakin kedepannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar konsisten. Nah, di sisi lain, ada juga Pep Guardiola yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia. Hal itu lantaran pada 2012 silam ia pernah datang dan sempat juga melihat Tristan Alif yang ketika itu sedang viral karena olah bolanya yang aduhai di usia sekecil itu. Ya, Pep pernah berkata usai melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda, membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu, Pep berpesan untuk jangan cepat puas dan terus belajar karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena karena tantangan di depan pastinya lebih berat. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara. Dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari Skor ID. Siap menusuk malah aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asap. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Lebih lanjut, menurut nama-nama tadi, Indonesia bisa dibilang punya karakter yang terbilang langka, di mana tim ini justru lebih menakutkan ketika masuk mode diremehkan serta terjepit. Tentu kita ingat kalau timnas senior udah berapa kali mengalami situasi yang sulit. Tapi ketika semua ragu, ketika semua merasa kayaknya sulit dan gak mungkin, disitulah tim Garuda mampu menunjukkan kalau tim ini gak secemen itu. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh timnas U17 melawan Korea Selatan, salah satu tim kuat Asia dan unggulan juara. Namun dengan permainan ala Catenaccio, tim Garuda mampu membalikkan segala prediksi. Nah, kondisi seperti itu sejatinya juga pernah dialami oleh Australia ketika kalah 1-0 oleh Indonesia di Piala Asia U23. Ketika itu Australia benar-benar menggempur habis, tapi dengan sekali peluang, Indonesia mampu menyelesaikan laga dengan kemenangan 1-0. Situasi yang benar-benar membuat Tony Vidmar selaku pelatih tahu betul apa yang dirasakan oleh pelatih timnas Korea U17, Baek Hee-tae. Tak ada pertandingan yang mudah, Indonesia benar-benar bisa memberikan tekanan yang tinggi. Saya menyadari kualitas yang mereka miliki di masa depan. Saya telah melihat banyak pemain mereka, naik dengan pemain berusia 23 tahun maupun senior mereka. Jadi hal tersebut memberikan gambaran yang diharapkan. Ucap Vidmar dilansir dari CNN. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti.
Yap, terlepas dari apapun, kemenangan Indonesia atas Korea serta performa epik tim senior mampu menjadi bukti kalau data biarlah data dan sepak bola terlalu indah jika hanya diukur dari data semata, kan gitu. Toh secara permainan Indonesia benar-benar udah layak disebut bisa memainkan sepak bola modern, entah dalam mode menyerang ataupun bertahan. Dan berkaca dari segala yang ada, jalan Indonesia ke Piala Dunia sungguh bukan hal yang mustahil lagi buat didapatkan. Tapi ya ingat, jangan hanya karena tinggi angan-angan membuat kita lupa akan realita yang bisa saja tak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, berdoa dan berjuang sampai titik darah penghabisan dan keluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Percayalah, segala usaha yang dibangun atas dasar harapan yang kuat bisa aja menjadi jalan pembuka bagi semesta untuk membuat Indonesia menembus kejuaraan tinggi sejagat. Tetap semangat Garudaku, jangan jumawa, dan teruslah bersatu padu menuju mimpi itu, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Di balik diam ada ribuan doa berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit.